Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwan Amar Putra. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video tanya jawab seputar Ramadan, yang insya Allah nantinya akan sedikit menjawab keresahan-keresahan media ataupun anak-anak zaman sekarang seputar Ramadan, entah itu misalkan seputar zakatnya ataupun seputar amaliyahnya dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja, insya Allah saya akan menanyakan kepada rekan saya seperjuangan, ya. Insya Allah beliau sedikit banyaknya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan. Baik, langsung saja. Kalau begitu, saya sebutnya Kang apa gimana? Kang Andi ya? Kang Andi ya. Mungkin Kang aja. Oke, untuk mempersingkat waktu Kang, mungkin langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, ada banyak sekali di media itu, apalagi kalau saya baca-baca di dakwah, ada chat yang bertanya apa sih apa sih itu, kenapa kita harus bayar zakat fitrah? Kenapa kita harus bayar zakat fitrah? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, memang mengatakan orang-orang mengapa kita diwajibkan membayar fitrah dan mengapa hanya di bulan Ramadan. Yang pertama, mengapa kita harus membayar zakat fitrah? Karena kewajiban Allah dalam Al-Quran telah mewajibkan setiap umat muslim untuk mengeluarkan harta yang ada pada dalam dirinya. Salah satunya zakat fitrah tersebut. Namun seperti kita ketahui, zakat tidak hanya zakat fitrah, ada zakat mal, zakat barang temuan, zakat barang niaga dan sebagainya. Namun untuk membahas zakat fitrah ini, mengapa karena kewajiban sekarang dibalik daripada kewajiban tersebut banyak hikmah dari zakat tersebut. Seperti kita lihat sekarang, menginjak pada bulan Ramadan, mungkin sebagian dari kita sedang dengan makanan yang tidak tersedia, pakaian yang tidak mampu, bahkan persiapan untuk menjelang Ramadan pun sudah terstok, sudah tersedia, terpenuhi di dalam lemari dapur masing-masing. Tapi ketika kita melihat keluar, ketika kita berjalan di jalan, kita melihat banyak orang-orang yang masih kekurangan. Maka daripada bentuk rahmatal alamin Islam itu sendiri, maka diwajibkanlah kita untuk saling memberi. Andai tidak ada kewajiban tersebut, bisa saja kita tidak akan mampu untuk berinisiatif memberikan apa yang ada dalam diri kita. Untuk itu kita didorong dengan kewajiban, karena dengan kewajiban tersebutlah kita pada akhirnya ingin mengeluarkan. Itu pun cara salah satu Islam mendidik umatnya, mendidik warganya untuk bersifat murah, bersifat dermawan. Nah, untuk zakat fitrah ini kan tidak mudah ya, maksudnya mungkin sangat mudah sekali, bahkan sangat mudah sekali untuk orang-orang yang hartanya cukup. Lantas bagaimana untuk orang-orang yang sama sekali dia itu tidak punya, bahkan untuk makan sehari itu dia masih susah, bahkan untuk makan sesuap nasi pun ya beliau harus minta-minta. Bagaimana tuh? Apakah masih mereka-mereka itu yang seperti itu, apakah memang masih dibebani untuk zakat fitrah atau memang diperbolehkan untuk dia zakat fitrah? Nah, sebenarnya untuk mengingat persoalan tersebut, Allah mewajibkan kepada seluruh. Jadi tidak ada patok misal, tidak ada perbedaan, dia tidak punya harta dia tidak bisa, ataupun dia boleh tidak menggunakan. Maka dari itu dalam Islam tersebut ada yang disebut dengan mustahik zakat. Maka orang-orang mempertanyakan kemana zakat tersebut disalurkan. Maka ada kalimat mustahik, orang-orang yang berhak menerima daripada zakat tersebut. Di dalam kitab Riyadul Badiyah ada tujuh orang yang berhak menerima zakat tersebut. Salah satunya fakir miskin dan juga orang yang terbelit dengan hutang. Mereka lah yang sebenarnya pantas menerima zakat dari orang-orang yang mampu. Maka daripada zakat itulah mereka menzakati dirinya sendiri. Maka tidak ada saya tidak mempunyai uang, saya tidak bisa untuk berzakat, maka terimalah zakat dari amil zakat atau dari orang-orang yang ingin berzakat kepada dirinya. Lantas uang zakat tersebut zakatilah untuk dirinya. Jadi intinya zakat ini sebetulnya malah mempermudah orang-orang yang sebenarnya tidak punya ya. Maksudnya lebih pada khususnya pada hari
pada bulan Idul Fitri ini ya, maksudnya gitu. Jadi orang-orang yang tadinya kurang harta, beliau bisa terbantu, bahkan bisa terbantu ya dengan adanya zakat. Nah, salah satu tujuan daripada adanya zakat itu yang memang untuk untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti kita lihat zaman Nabi dulu, zaman Nabi tidak ada zakat untuk umat Islam, melainkan zakat. Apa yang telah mereka miliki, zakat mal, zakat niaga, zakat fitrah dan sebagainya, itu pernisos ketika sudah dalam hitungan tahun maka wajib mengeluarkan, sehingga dana-dana tersebut terkumpul di dalam Baitul Mal lalu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada zaman Nabi bisa dikatakan zaman yang sejahtera, karena tidak ada perbedaan orang Islam, orang yang kaya memberi kepada orang yang miskin, orang yang miskin pun memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh orang kaya tersebut dengan sebagai cara miskin. Sehingga ketika kita ambil pelajaran tersebut di zaman sekarang, insya Allah umat Islam akan sejahtera, tidak akan terlihat orang-orang yang bicara. Baik, insya Allah ya untuk masalah zakat ini juga pasti sudah langsung ngerti ya atas paparan yang tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Kang Andi. Jadi ada banyak orang yang mungkin bisa disebut tersesat juga ya atas dirinya sendiri yang kadang lupa untuk berniat puasa. Bahkan apa ya, tidak hanya niat puasa tapi sahur juga mereka lupa. Jadi setelah sholat isya itu mereka bablas gitu kan, sampai bangun-bangun mungkin jam 8, bangun-bangun mungkin jam berapa, jam 10 mungkin gitu kan, kita tidak tahu. Nah mungkin untuk pertanyaannya, adakah solusi untuk kita bisa tetap puasa kita lancar tanpa pun kita berniat, atau mungkin istilah zaman sekarangnya ada nggak sih sekali niat tapi kita bisa pakaikan 1 bulan, jadi kita kalau misalkan lupa niat puasa kita masih sah, ada nggak sih? Banyak orang yang tidak niat ketika ingin berpuasa. Ya. Yang pertama kita bahas bahwasanya niat dalam puasa adalah wajib. Ketika kita menjalani puasa namun kita lupa untuk berniat, maka puasa tersebut tidak sah. Meskipun kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam kita menahan lapar dan haus, itu tidak akan sah sama sekali, karena salah satu syarat daripada puasa tersebut itu berniat, dan menahan dari segala godaan dan rasa haus dan lapar selama 1 hari penuh. Karena kewajiban tersebut, karena syarat tersebut, maka untuk ikhtiar kehati-hatian Imam Maliki mempersilahkan kita untuk mempakaikan niat dalam 1 bulan. Jadi ketika kita merasa rasa-rasanya kita akan lupa atau mungkin kita akan tertidur setelah sahur hingga lupa karena memang manusia di tempat lupa, maka oleh Imam Maliki dipakaikan ketika kita menginjak 1 Ramadan, di awal Ramadan setelah sholat tarawih biasanya berniat. Berarti boleh nih 1 kali niat tapi untuk semua puasa ya, atau 1 bulan penuh. Tapi itu pertanyaannya niatnya di mana tuh? Maksudnya niatnya di awal puasa atau emang di pertengahan puasa kita boleh niat? Oke. Untuk pertanyaan tersebut, pertama mungkin kita untuk melihat dulu di mana posisi niat tersebut. Memang niat untuk ibadah lain seperti sholat itu harus dibarengi dengan perbuatannya. Kita ingin sholat, maka niat itu di dalam sholat tersebut. Tidak bisa kita sekarang niat, misal sholat zuhur sekarang baru jam 10 kita niat, jam 12 baru sholat, nggak bisa. Begitupun dengan wudhu dan sebagainya. Puasa ini spesial. Kita melakukannya puasa itu ketika matahari terbit. Seharusnya ketika kita ingin melihat hukum dasar kepada niat tersebut, ya pada saat matahari terbit. Itulah tempatnya. Tapi karena rawan ini sangat memberatkan umat muslim ketika di faktor tersebut, maka para ulama memperkirakan itu setelah azan maghrib atau setelah sholat isya. Biasanya warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama, mereka berniat setelah melakukan sholat witir di dalam sholat tarawih pada malam hari, sehingga itu meminimalisir lupanya atau ketertidurannya kita nanti setelah sahur, sehingga kita puasa tersebut terniati ketika sahur. Tapi lebih baiknya dibiasakan setelah kita makan sahur diniati untuk berpuasa pada hari. Jangan mentang-mentang kita sudah memakai jangan mentang-mentang kita sudah niat 1 bulan sehingga pada hari-hari biasa, hari-hari dalam waktu tersebut
kita meninggalkannya karena niat itu kewajiban. Khawatirnya di niat pertama kita mempakaikan tersebut tidak tercapai, niat kita untuk melakukan ibadah tersebut. Berarti pada intinya ada ya solusinya, ataupun boleh kita niat satu kali niat itu satu bulan. Dan itu tadi niatnya adalah di puasa pertama ya, di malam puasa pertama. Dan walaupun kita sudah niat, sebenarnya untuk hati-hatian aja itu mah ya niatnya ya. Adapun untuk setiap kita sahur, setiap kita menjalankan taraweh, untuk kehati-hatian, misalnya kita harus membaca gitu kan. Adapun niat yang tadi yang kebetulan itu untuk kehati-hatian aja itu intinya. Jadi lebih afdolnya kita berniat dibiasakan setelah makan sahur kita berniat untuk memperkuat keyakinan kita atas kita kalau sudah niat ya. Lantas bagaimana ketika saya mengajukan pertanyaan? Lantas bagaimana ketika kita lupa berniat, maka ketika jam bangun pagi pukul 7 kita belum makan, belum minum dan juga belum niat. Apakah boleh niat itu? Sebenarnya itu sudah tidak bisa untuk puasa wajib. Jadi ketika kita jam 7 meskipun belum makan, belum minum, baru bangun tidur, tapi ternyata kita lupa niat, maka puasa hari itu kita sudah dari puasa, maka wajib qada setelah bulan Ramadan. Tapi wajib kita untuk menahan untuk biar nggak makan. Walaupun kita nggak puasa wajib atau tidak ada kewajiban. Tapi ketika untuk menghargai umat Islam yang sedang berpuasa itu lebih keutamaannya dibanding kita dengan sengaja makan kepada yang puasa gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah terjawab teman-teman dari Kang Andi, dan sudah sangat jelas bahwasanya tadi untuk niat itu diperbolehkan untuk orang-orang yang memang suka lupa gitu ya. Jadi niatnya adalah untuk hati-hatian. Jadi intinya kalau dalam bahasa kitanya itu sekarang, niat yang tadi itu satu bulan itu bukan dijadikan core-nya, tapi dijadikan sebagai kayak untuk kehati-hatian aja. Insya Allah walaupun kita misalkan lupa niat setelah sholat tarawih ataupun lupa niat setelah setelah sahur, insya Allah akan tertutupi oleh niat yang tadi kita sudah pakaikan satu bulan itu gitu kan. Jadi itu intinya untuk kehati-hatian aja kalau apabila kita lupa. Tapi lebih bagusnya setiap kita sahur ataupun setelah kita besoknya mau puasa, kita bagusnya adalah niat gitu kan, seperti itu. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk saya jawab kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang tadinya khawatir puasanya tidak diterima ataupun khawatir puasanya misalkan bermasalah, insya Allah ya tidak. Selagi kita memang tahu ya caranya ataupun ilmunya bagaimana niat tadi. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Iwan pamit undur diri, dan Kang Andi pamit undur diri juga, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.